Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam materi masih tentang Sigmund Freud, tetapi bagian yang kedua. Ya, kalau masih ingat teman-teman, dalam bagian pertama saya sudah menjelaskan adanya mekanisme pertahanan ego, ya, di mana ego ini melakukan suatu bentuk pertahanan untuk menahan pertentangan antara id dan superego. Dan biasanya bentuk mekanismenya itu tidak disadari dan menolak atau memalsukan kenyataan. Nah, ini adalah contoh-contoh mekanisme pertahanan ego menurut Freud. Ya. Yang pertama ada yang namanya represi, teman-teman ya. Represi itu apa? Represi itu mencegah pemikiran-pemikiran yang menyakitkan, gitu ya, yang dianggap berbahaya, supaya tidak muncul kesadaran dengan menekan ke alam bawah sadar, ya. Dan biasanya menekannya ini pun juga tidak disengaja karena betul-betul nggak nyaman, sehingga tanpa disengaja itu sudah masuk sendiri ke alam bawah sadar, gitu ya. Contohnya misalnya ada seorang yang mengalami pelecehan seksual, gitu ya. Nah, ketika mengalami pelecehan seksual, dia tidak mau mengingat-ingat itu lagi, gitu ya, sehingga akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar, tanpa disengaja itu bisa muncul ke alam bawah sadar. Kemudian ketika hal itu dilakukan secara sengaja, ya, jadi menekan ke alam bawah sadar itu sengaja, maka itu disebut supresi. Jadi kalau represi itu tidak disengaja masuk ke alam bawah sadar, kalau supresi itu disengaja. Ya. Kalau represi, ya karena betul-betul misalnya ya, ada seorang gadis diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ya ini kan sesuatu yang sulit begitu ya. Secara id dia kan marah tuh. Thanatosnya muncul ingin bunuh ayahnya. Tapi secara super ego kan ada moral itu. Masa anak mau bunuh ayahnya gitu ya. Nah, akhirnya egonya ini dia cari bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat tuh bentuknya apa? Kan dia nggak mungkin cerita kalau ayahnya memperkosa, gitu ya. Sementara kalau dia balas dendam ke ayahnya juga ada hukuman, begitu. Hanya bentuknya paling aman ya udah ditekan aja, gitu. Secara nggak sadar ditekan ke alam bawah sadar. Kalau dia lakukan secara sengaja terus dia bisa, oh ayahku nggak itu, saya nggak pernah punya pengalaman itu, saya nggak punya pengalaman itu, saya nggak pernah diperkosa ayah saya nggak pernah diperkosa ayah saya. Itu supresi, karena dia secara sengaja menunjukkan bahwa ingin melakukan itu tekanan ke bawah sadar. Itu represi. Nah, kemudian ada bentuk yang lain namanya sublimasi. Sublimasi ini apa? Mengubah dorongan-dorongan keinginan yang tidak dapat diterima oleh sosial menjadi tindakan yang konstruktif, ya, sesuatu yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Contohnya, nafsu seksnya gede, gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Tapi dia tahu kalau dia lampiasin seks di mana-mana kan ya repot, ya, bahaya. Tuh. Secara superego jelas menentang, masyarakat tidak setuju. Gitu. Hanya dia cari bentuk yang bisa konstruktif, yang bisa diterima masyarakat, dia buat lukisan, puisi, patung, karya-karya seni, film, bahkan mungkin animasi, atau stiker-stiker, yang semestinya itu menggambarkan seks, gitu ya. Mestinya itu menggambarkan seks, tapi oleh masyarakat itu lebih bisa diterima, karena itu dianggap karya seni. Nah, itu sublimasi. Contoh yang lain lagi adalah denial. Denial itu dia melindungi diri dari kenyataan yang tidak menyenangkan dengan menolak untuk menerima kenyataan itu. Ya, contohnya misalnya ayahnya ini narapidana. Namun dia menolak dengan mengatakan bahwa oh ayahku atau papaku ini sudah meninggal kok. Dia nggak mau ngakui bahwa ayahnya itu narapidana, gitu ya. Nah, ini jadi menyangkal kenyataan. Contoh yang lain adalah rasionalisasi di dalam mekanisme ini. Ya, rasionalisasi ini seperti apa? Menggunakan alasan yang dapat diterima secara sadar agar motif-motif yang tidak dapat diterima menjadi
tidak terlalu mencemaskan bagi individu tersebut. Ya, contohnya karena rasional, berusaha merasionalisasi. Misalnya dia pernah melakukan mencontek gitu ya, dia nyontek atau melakukan plagiat ya, tahu ya plagiat ya, ambil karya orang lain dikopas gitu tanpa menyebutkan sumbernya gitu. Nah, tapi di situ kan muncul rasa cemas ya, nanti kalau dia dianggap dia ini orang yang nggak jujur dan sebagainya. Kemudian dia merasionalisasi bahwa loh, yang lain juga melakukan itu. Banyak kok orang melakukan plagiarisme tuh, banyak orang mencontek tuh banyak orang-orang sukses itu juga dulunya berangkatnya dari mencontek. Banyak orang-orang top itu juga melakukan plagiarisme, no problem. Nah, itu namanya rasionalisasi. Berusaha merasionalkan sesuatu yang semestinya dia tahu itu salah, muncul rasa cemas, tapi bagaimana bentuk pelariannya, bagaimana bentuk mekanismenya, dia merasionalisasikan hal-hal tersebut. Contoh yang lain adalah proyeksi, teman-teman. Proyeksi ini impuls yang tidak disukai, dilempar pada orang lain, seolah orang lain itu yang melakukan, gitu ya. Misalnya, ada suami ini jatuh cinta sama wanita lain, gitu ya. Nah, tapi dia kan tahu gitu ya, dia tahu kalau itu dosa gitu, itu salah, super egonya mengatakan itu, tapi itu jelas gitu ya, selingkuh pengennya jalan terus gitu. Tapi kalau dia tahu itu sesuatu yang salah, terus dia uring-uringan, maka dia memproyeksikan seakan-akan istrinya itu yang selingkuh gitu. Istrinya yang suka sama laki-laki lain gitu, ya, seperti itu. Nah, ini satu bentuk proyeksi bahwa semestinya dia yang selingkuh, tapi karena dia ada rasa bersalah, nggak nyaman, kemudian bentuknya dibalik gitu, seakan-akan istrinya yang selingkuh gitu. Dia memunculkan keyakinan seperti itu. Kemudian ada yang namanya reaksi formasi, teman-teman. Reaksi formasi ini menolak adanya dorongan atau pikiran perasaan yang muncul dengan cara yang justru membesar-besarkan hal yang berlawanan, gitu ya. Contohnya ada yang merasa minder, inferior, tapi dia nggak mau ngakui kan mindernya gitu ya, takut nanti ditolak oleh lingkungan sosial. Maka dia malah sengaja ini membesar-besarkan gitu ya, membesar-besarkan dirinya begitu, kalau menunjukkan bahwa dia tuh hebat gitu. Padahal semestinya dia tuh minder gitu. Atau ada juga mungkin alim ulama gitu ya, yang berkhotbah tentang dampak-dampak seks bebas, perzinahan, dosa dan sebagainya. Padahal dia sendiri berkali-kali melakukan itu. Lah itu yang namanya reaksi formasi gitu. Nah, dia tahu kalau dia ngakuin ya ditinggalkan jemaahnya ya atau umatnya gitu ya. Nah, tapi gimana itu enak ya, nikmat ya, dorongan itu ya. Akhirnya dia khotbahnya dibalik itu, sehingga berusaha meyakinkan orang lain bahwa dia itu tidak seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya fiksasi. Kalau fiksasi ini berhenti pada fase perkembangan tertentu, teman-teman. Karena dia merasa kalau maju ke fase yang berikutnya itu ada yang nggak nyaman, ada yang mencemaskan gitu. Contohnya ada seorang pemuda, itu dia kalau namanya sudah pemuda itu kan setidaknya sudah persiapan tahap berikutnya kan, fase perkembangan berikutnya kan mau persiapan menikah. Tapi dia ada kecemasan, kehilangan kasih sayang dari ibunya, dari mamahnya. Sehingga dia takut untuk berkencan, itu takut. Kalau dia tahu kalau nanti dia berkencan, dia harus meninggalkan mamahnya. Akhirnya dia nggak mau masuk fase berkencan, nggak mau menikah. Nah, makanya kalau ada yang mungkin ya, ada kasus pacaran lama bertahun-tahun kok nggak serius-serius, jangan langsung nuduh. Jangan-jangan kasusnya salah satunya fiksasi, takut meninggalkan orang tuanya, gitu, ibunya, atau kalau anak perempuan mungkin ayahnya. Bisa juga pada orang yang lebih dewasa, udah lansia mau masuk tahap pensiun kan, usia pensiun, dia takut kalau dia pensiun dia akan kehilangan di masa usia produktifnya dia punya power, punya kekuasaan. Kalau pensiun dia bisa post power syndrome, kehilangan kekuasaan. Akhirnya dia berusaha gimana caranya jangan sampai di pensiun gitu ya, jangan sampai di pensiun karena dia takut memasuki masa pensiun nanti kehilangan kekuasaannya. Itu sama aja dia berhenti, stop pada fase perkembangan tertentu, disebut fiksasi.
Ada juga yang lebih parah, mundur. Kalau tadi berhenti, kalau regresi ini mundur. Jadi mundur ke fase berikutnya karena dia melihat ada situasi bahaya. Contoh nih kalau anak itu sudah nggak ngompol, terus dia lihat adiknya lahir, punya adik nih. Umurnya mungkin anaknya sudah 5 tahun, 6 tahun, udah nggak ngompol, adiknya lahir. Orang tuanya tentunya lebih banyak merhatiin adiknya yang baru lahir karena masih bayi. Nah, anak ini kan masa loh, biasanya saya diperhatikan, kok sekarang nggak diperhatikan. Ngompol lagi tuh mundur ke tahap sebelumnya supaya diperhatikan lagi sama orang tuanya. Gitu, jadi ingin mundur. Pada orang yang lebih dewasa juga, teman-teman. Kadang kita sudah dewasa, udah mandiri, ya, tapi suatu kali ngalami masa yang penuh tekanan, di kerjaan kita penuh tekanan, stres, mungkin di rumah tangganya juga kacau. Akhirnya kembali ke orang tua, gitu ya. Kita kembali ke orang tua, ke rumah orang tua, nggak mau kembali lagi ke kehidupan rumah tangga normal, maunya sama orang tua, nggak mau aku, biarkan aku tinggal sama orang tuaku. Dan itu sama kayak regresi, harusnya sudah hidup mandiri, nggak mau, pengennya tinggal sama orang tua lagi. Itu mundur, regresi. Kemudian ada yang namanya kompensasi, teman-teman. Kalau kompensasi ya mungkin sudah punya bayangan ya, menutupi kelemahan dengan cara yang over gitu ya, berlebihan gitu ya. Misalnya perawaannya kecil, kurus, tapi dia sengaja pakai suara yang keras, sikapnya agresif, galak, dominan, untuk menunjukkan bahwa aku ini punya kuasa. Padahal itu sebenarnya kompensasi dari kelemahan penampilan fisik. Juga ada yang namanya displacement, teman-teman. Nah, kalau displacement ini dialihkan, transfer emosi dialihkan. Ya. Contohnya gitu, suami dimarahi bos di kantor, terus dia kan bingung, nggak mungkin marahin bosnya kan. Dia alihkan ke istrinya, pulang gantian marahin istrinya. Loh, istrinya lah bingung, baru masak di dapur dimarahin suaminya. Dia mau marah ke suaminya, mungkin ada istri yang nggak berani, ada yang berani sih, tapi yang ini contohnya nggak berani sama suami. Nah, kemudian gantian marahin anaknya, loh, anaknya baru mainan dimarahin sama istrinya, karena istrinya nggak bisa bales ke suaminya. Anaknya juga jengkel gitu ya, kok tau-tau dimarahin sama mama kenapa? Mungkin dia nggak ada maksud apa-apa, minta uang jajan apa-apa, tau-tau dimarahin mamanya. Marahnya gantian anaknya mengalihkan emosinya, transfer emosinya ke yang lebih rendah. Misalnya kucing lewat, tendang dan sebagainya. Jadi dari bos marah, yang akhirnya jadi korban paling akhir siapa? Kucing gitu, karena displacement gitu ya, geser-geser. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke tahap-tahap perkembangan menurut Freud di dalam video Sigmund Freud yang bagian ketiga. Terima kasih.